zaman mangkin niki batur mama enggak ndom barandirin gawe sunah nggih. Wah lamun raos merari malik, wah paling demen ngomong wah merari kan sunnah rasul nih. Tapi kalau ditanya tentang sunnah rasul yang lain, oh goodbye. Datang ngaruhan jok masjid tende, sembahyang sunat rawatib tende, gemar bersedekah jok masjid pondok pesantren tende. Papat raos merari malik batur mama, paling iya kena sunnah rasul. Allah. Tidak lama Tuan Guru, karena alhamdulillah dia memberikan kehormatan pada pondok pesantren ini. Dia memilih satu santrinya di sini mewakili Lombok Tengah untuk mengikuti lomba pidato tingkat provinsi, pidato bahasa Arab. Dia berikan kehormatan karena dia takzim kepada pendiri pembinanya. Sudah sepatasnya karena kegigihan beliau kita berikan penghargaan. Nah sekarang kita doakan anak kita sudah di Mataram di asrama haji. Tiang sebentar lagi sebenarnya sudah harus di sana, tapi dulu pernah diundang sama beliau niki tidak bisa tiang hadir. Mau makin karena mana SMS, mana tiang diundang langsung, mana pakai surat. Jadi tiga niki indah semel tiang dah hadir jadinya. Walaupun hujan begini rasanya ini adalah tanda-tanda kebaikan bagi pondok pesantren ini. Amin. Nah, jadi begini, tiang sebagai kepala seksi pondok pesantren yang ngurus pondok pesantren Diniyah TPQ dan Majelis Ta'lim. Tiang merasa bersyukur bahwa di sini telah berjalan sangat lama. Bahkan sudah sering tiang dengar tentang ramenya pengajian di pondok pesantren ini. Ini menandakan bahwa jamaah di sini adalah jamaah yang girang, genem ngaji. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebarokahan daripada pondok pesantren ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang terhormati, ampura adin sapedas. Tiap niki juga punya pondok pesantren sama dengan beliau. Hanya saja kadang-kadang beda-beda kondisi pesantren yang satu dengan pesantren yang lain. Di sana ada dukungan masyarakatnya kuat, tapi ada juga kadang-kadang masyarakatnya tidak mendukung. Berbagai macam ragamnya pondok pesantren ini. Di Lombok Tengah kita punya pondok pesantren lebih dari 300, bahkan 314 pondok pesantren yang sudah mengantongi izin. Bahkan pondok pesantren terbesar di Nusa Tenggara Barat itu ada di Lombok Tengah. Alhamdulillah. Dan sering sudah 2 tahun tiang mengadakan lomba-lomba baca kitab dan tilawah, dan Lombok Tengah selalu menjadi juara. Alhamdulillah, kemarin di lomba baca kitab Musabaqah Qiraatil Kutub itu Lombok Tengah dapat juara satunya 3 orang. 3 orang. Dan di sini juga termasuk adalah anak didik kita yang mendapatkan juara. Alhamdulillah wasyukrulillah. Ibu-ibu, jangkut kembe niki. Jangkut tengah. Dan jamun jangkut ngaji niki berarti jangkut aji. Napi taji. Aji diri teh. Aji di diri teh. Tekaji jamak tentang apa yang disabdakan oleh Allah, apa yang difirmankan Allah, dan apa yang disabdakan oleh Nabi. Melalui siapa? Melalui ulama, mulai guru-guru yang belum sampai niki. Kita kaji tentang segala hal, termasuk tentang alam. Nah sesungguhnya pelunggu sami makin niki adalah hadir dalam rangka Maulidur Rasul, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang ketuan atau takenan le pelunggu sami. Saya berumur 40 tahun, sila angkat tangan. 40 tahun.
Saya berumur 50 tahun. Saya berumur 60 tahun. Nah, mau dengar petakai nanti ya. Nabi kira-kira tujuan deh. Selama tiap tahun ngaraan Maulid Nabi, Nabi kira-kira tujuan deh. Tuh nah. Dia okay. Jadi tentu beragam-ragam jawaban kita. Ada yang mengatakan untuk menghargai, menghormati, memuliakan baginda Rasul. Ada yang mengatakan untuk menambah rasa mahabbah kita kepada Rasul. Ada yang menjawab untuk mengenang jasa daripada jejak perjuangan baginda Rasul. Semua jawaban itu benar, jamaah sekalian. Semua jawaban itu benar. Namun yang kadang-kadang yang sering kita lupakan, ngaku kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang kita tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Dulang tertinggi, bahkan para gunung, tapi begitu sampai di rumah lain lagi. Apa nih? Oh, ina semenoja kedende ke isin dulangan. Ina semenoja aro punti doang gitu. Ina semenoja. Nah, bahkan menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan. Padahal itu adalah bukan diajarkan oleh baginda Rasul. Apa kenen? Ndara kenen. Jadi dulang sampai ketinggi lantaran itu bermewah-mewah atau saling mencela dalam kebaikan niki. Daka meno sila ndek marah nike cara dengan niki. Oh ni tetu ni. Tetu. Jadi itu adalah wujud daripada rasa mahabbah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting adalah mahabbah niki diwujudkan dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman mangkin niki batur mama enggak dombaran dirin gawe sunnah. Nggih? Wah, lamun raos merari Malik, wah paling demen dengan wah merari kan sunnah Rasul nih. Tapi kalau ditanya tentang sunnah Rasul yang lain, oh goodbye. Datang ngaruan jok masjid tende, sembahyang sunat rawatib tende, gemar bersedekah jok masjid pondok pesantren tende. Papat raos merari Malik batur mama, paling iya kena sunnah Rasul. Nah, demikian ibu-ibu. Wah, papa terbelian emas ya, bergerang-gerang, wah seneng lalu, wah iya tetajan. Nah, pah, tuan guru aja ada, ayo pada nyumbang ibu-ibu segala macam. Oh, tegasa pepe niki paling dalam. Padahal ada luas kenaan dua, lalu separing dalam mau kembangkan sugulara 5.000. Padahal isin kepeng niki 20, sekat 1, tegasa paling dalam sugul 5.000. Padahal baginda Rasul mengajarkan yang tan ikut baginda Rasul adalah beramallah dengan keikhlasan dan kemampuannya. Lagu memang ia kebiasaan dua sila. Dan tidak sedikit yang jamaah samaraniki. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tiang sebagai pejabat di pemerintah di Kementerian Agama menghimbau mengajak pelongo sami. Di mana ada pengajian majelis sila dah hadir. Salah satu cara kita cinta kepada baginda Rasul. Di mana ada pembangunan masjid musola, sila di situ beramal soleh agar pembangunan masjid ini segera bisa diselesaikan. Hadirin sekalian, yang sekalian. Jadi para niki, di sini ada pondok pesantren. Pondok pesantren niki adalah tidak bisa dibesarkan, dihidupkan, dimakmurkan oleh pribadi tuan guru. Sedikit tidaknya ada 5 rukun yang harus dimiliki oleh pondok pesantren atau rukun pendidikan.
Yang namanya rukun niki jemaah sekalian, antara satu dengan yang lainnya niki harus saling berkaitan, harus saling mendukung. Sama dengan kita, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Antara syahadat, mengerjakan ibadah sholat, kemudian mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji itu adalah saling berkaitan. Jadi penyempurnaan rukun Islam kita apabila kita dapat melaksanakan ibadah haji, sempurnalah kita jadi orang Islam, disebutlah muslim yang sempurna. Demikian juga di dalam rukun iman. Itu ada 6. Antara percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, malaikat adalah saling mendukung antara satu dengan yang lain. Maka tidak sempurna iman seseorang kalau satunya tidak diimani. Misal dengan kenabian baginda Rasul Muhammad SAW kita kurang, tapi yang lain-lain itu lebih. Oh, berarti tidak sempurna iman seseorang jika antara iman yang satu dengan iman yang lain tidak saling mendukung. Demikian juga di dalam pembangunan madrasah, pondok pesantren, harus 5 rukun ini adalah saling mendukung. Rukun pertama yang kita sebut dengan murid. Jadi kalau sekolah, madrasah, pondok pesantren itu ada murid. Jangan mau bikin madrasah pondok pesantren tidak ada murid. Calon muridnya tidak ada, tapi mau bikin madrasah pondok pesantren itu tidak bisa. Maka tiang banyak mengcancel pendirian pondok pesantren itu karena gobok A milih pihak pesantren, gobok B milih pihak pesantren, gobok C menuju juga, sehingga enggak gobok niki sumber murid berlomba-lomba bikin pondok pesantren. Tiang cancel, jangan ada pesantren di dalam pesantren. Awalnya kita berfastabiqul khairat dalam membuat kemajuan bidang agama, tapi ia jalan ke besia, ia jalan ke saling iur lantur kan dia batur jari. Maka tiang kadang-kadang cancel, enggak kasih izin. Maka murid itu penting. Lagu niki alhamdulillah Pak Tanggun muridnya insyaallah bisa datang dari mana-mana karena ketokohan dari Al-Mukarram Bapak Tangguru. Yang kedua rukunnya adalah ada wali murid. Lamun arak murid ada wali. Yang namanya wali murid dia wali yang akan memberikan dukungan kepada murid. Daka menop longgo niki wali murid atau napiaran deh. Hah? Sa sekolah niki wali santri atau wali murid? Wali santri, hebat wali santri. Nah, searan de wali santri niki namanya wali yang memegang kendali bagaimana supaya murid kita yang ada di situ menjadi bagus. Nah, yang ketiga, rukun yang ketiga adanya guru. Uang sara murid, uang sara murid, saya jadi guru. Harus dilihat juga, cukup enggak guru untuk kita bikin madrasah pondok pesantren. Kendeng sak guru-guruan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, selama ini kita kadang-kadang terkecoh, maaf, sama bikin pondok pesantren tapi gurunya tidak memiliki sanad keilmuan yang cukup. Lamun teu beguru sila, oh niki tuang guru niki saya tuan beguru, guru si guru niki saya yang beguru, guru si guru niki saya yang beguru, sehingga kita tahu sanad keilmuan daripada guru kita itu sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah itu disebut dengan ilmu yang barokah. Tapi kalau dia terputus, aduh sila. Tidak sedikit sekarang profesor, doktor, MPD, apa pidatonya hebat. Tapi hebatnya di panggung saja. Ketika didengar pidato, ya didengar saat itu, tapi di rumah hilang, tidak ada. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada keberkahan dalam ilmu. Lagu makin yang singgung sedikit Tuan Guru sebelum jangan. Banyak kita jamaah sekalian yang kurang menghargai guru. Guru itu adalah sebagai modal terbesar dalam kita mendidik anak-anak kita menjadi yang baik. Lagu kadang-kadang marah niki ya maksudnya. Sekedi salaan guru, epor
raper sampai pitu gubuk, pitu kados, pitu desa lain terpelengek guru. Hanya kesalahan sedikit, ngempuk-ngempuk segede guru. Nah itulah karomahnya seorang guru. Sila lamun pelonggo sami ngajahan dek balik, ngajar dek balik dakan kanak dua belum tentu tepati. Lagu lamun al-mukarram tak guru kanjen 100 kanak memesang ngajang tepati. Karena apa? Kelebihan daripada seorang guru. Waktu corona tiang ditelepon sama pimpinan pondok pesantren, sama wali murid, wali santri. Ayo Pak segera buka ini. Kita mau buka katanya waktu corona. Jadi karena itu dulu kita tidak boleh buka karena corona. Tahu-tahu setelah tiang analisa ternyata wali murid yang di rumah tidak mampu dia menjaga anaknya hanya 1 atau 2. Nyerap milih setor job pondok, milih tak bebas. Ternyata itu masalahnya. Sehingga tiang berharap kepada Bapak Ibu sekalian para wali santri, sila bareng-bareng hargai guru. Daka menu maaf, hormati de guru-guru ya dari ki. Sida pada tahun dah ajahan anak dole balik. Makanya tiang sering sampaikan, kita orang tua ini pandai melahirkan dan membesarkan anak, tapi kita tidak pandai mendidik anak. Sila, saya mau juara dengan toa, didik bersekolah anak ni doang, ajahan diri mau pintar, pasti dia narak kan? Pasti terserah jago. Le guru ni kempe tahun, le madrasah, le pondok pesantren, le sekolah. Nah, ia mau bahwa kita ini butuh guru. Karena kenapa? Orang tua ini tidak pandai mendidik anak. Si daripada tahun ngenjen doang, ya, ngenjen doang di mana beli dua, serah ke guru. Sebenar mau ajahan diri terbaik anak. Kendek selama di salah sekali guru baik jadi salah, darah baik salah dengan toa. Nah itu juga kesalahan vital yang sering dilakukan oleh orang tua. Mohon maaf, mau diminta hargai lalu guru niki. Pira sih dah nyogolan le pondok pesantren niki. Patang guru, pira penyogol niki le. Doa nang pondok niki dua guru. Doa doang. Doa ini. Anak coba sida mai doa doang. Ini dah besuh, maaf. Hah? Ini dah cukup si doa. Kena Pak Guru je doa doang niki. Mau melen dah anak ke tinggi langit ke pinter. Lagu cukup si doa doang. Karena guru ini butuh makan, punya anak, punya istri, harus dipikiran si pelunggu sami. Tidak ada pondok pesantren madrasah yang maju kalau tidak ada dukungan dana. Omong kosong itu. Kecuali lamun tuang guru niki kaya raya, dimbausin bagi hati jauh-jauh mau kanak niki jangan digembe-gembe. Nah, memarah niki wah pasti lah niki dia mambai tekruit-tekruit. Saya nggak gembe. Rajin ngaji, lagu ndak rajin membantu mengikuti apa yang disunahkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, sekali seminggu ngaji niki ya? Sekali seminggu Pengajian gitu. Nggih sekali seminggu ngaji. Modern jauh daripada 20.000 kali sama niki, lamun 3 juta 4 juta ngumpul marah niki. Ngumpul Sekali. nggih. Insyaallah bisa ngumpul marah niki. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa lamun belanja 100 doang seminggu ndak terasa di rumah. Hanya untuk urusan perut saja. Tapi untuk urusan akhirat kita tidak pernah kita pikirkan. Nah, yang keempat adalah ada bangunan. Bangunan memiliki penting, jangan bikin madrasah sekolah tidak ada bangunan. Nah, yang kelima adalah uang. Uang itu penting, tidak bisa berjalan proses pendidikan kalau tidak ada uangnya. Maka gigih beliau niki tuan guru nanya ke tiang, "Nabi ada bantuan di sana?" Pernah itu beliau tembak bikin proposal 8 lalu kena 3. Alhamdulillah 3 proposalnya dapat. Nah, itu adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Bapak Tuan Guru. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Mujari tiang menyampaikan ini semata-mata ingin menggugah hati pelunggu sami. Kalau pengajian-pengajian dan maulid sampun dah sering dengarkan.
Nah tiang menggugah longgo sami supaya silat bareng-bareng pikiran pondok santren niki. Dak menu berembeh hilang nggih? Ya teduk. Bareng-bareng dukung pesantren niki di maju. Berang apa sih dukung sila? Hah? Doa? Angka baru bahasa Doa dan lontaran setiap. Nah itulah doa dan lontaran. Karena dengan lontaran itulah insya Allah bisa maju pondok pesantren iki. Yakin seyakinnya Allah akan mencatat dharma bakti pelunggu dalam rangka mengikuti sunnah yang diajarkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maraniki atur tiang untuk anak-anakku sekalian. Ya, jadi sekarang siapa nama anak kita yang anak kita yang kita kirim ke Mataram itu siapa namanya? Ivan Alpino Gunawan. Ikuti jejaknya. Saya sudah 2 kali ngetesnya, mudah-mudahan kita doakan menjadi yang terbaik di tingkat provinsi. Dan insya Allah nanti akan ke Solo. Nanti malam sudah mulai pembukaan, besok sudah mulai lomba. Doakan anak kita yang mewakili Pondok Pesantren Mambaul Bayan NWDI ini menjadi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ampura aku sinampura dan hadir di tengah kita niki adalah Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Lamun hadir beliau ya insya Allah selesai napi-napi niki dinarak urus-urus malik, karena beliau sangat memikirkan daripada masjid, pondok pesantren, anak yatim dan kaum duafa. Karena beliau saking ikhlasnya meraih suara terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kita doakan beliau supaya selalu di hati masyarakat. Walaupun beliau jadi wakil tidak seperti wakil yang lain. Kan sebenarnya lamun wakil niki wakil waharan. Kita yang hebat. Tapi sekarang ini wakil yang hebat, mau itu satu wakili ndet hebat. Nah, oleh sebab itu beliau memang luar biasa. Yang dengar kiri kanan cerita tentang beliau, mari kita dukung bersama. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat zahir batin. Nah, demikian juga Al-Mukarram Tangguru, mudah-mudahan tetap ngiring beliau dalam mencerahkan umat, sehingga beliau kedepannya menjadi panutan teladan bagi kita dalam meraih kebaikan fid dunya wal akhirah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang tunas pamit langsung. Masya Allah. Langsung